Ya, wakalah itu secara kalau kita orang Indonesia menyebutnya perwakilan ya atau mewakilkan. Wakalah. Anda misalnya tidak bisa melaksanakan suatu hal, tidak bisa melaksanakan akad jual beli atau akad-akad yang lain, Anda bisa mewakilkan kepada orang lain. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya misalnya biasanya kalau perwakilan ini harus ada surat kuasa ya kalau dalam konteks sekarang. Bahkan ketika Anda misalnya ingin mengambil uang ke bank, tidak bisa, ingin mengambil hak apa di koperasi atau apa, tidak bisa ya, maka harus ada surat kuasa bahwa Anda itu adalah orang yang diserai urusan. Nah, orang yang diserai urusan itu disebut sebagai wakil ya. Akadnya disebut sebagai akad wakalah. Orang yang menyerahkan urusan disebut sebagai muwakil ya. Saya ulangi, orang yang menyerahkan urusan, yang memberikan kuasa disebut sebagai muwakil. Orang yang diserai urusan, orang yang datang ke majelis akad misalnya mengambil uang di bank atau bahkan misalnya mau mengaktifkan kartu SIM yang sudah hilang, itu pun kalau bukan orangnya ya harus pakai surat kuasa ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mewakili dari orang yang memberi kuasa. Akadnya disebut sebagai akad wakalah ya. Yang sering dipraktikkan misalnya adalah mewakilkan akad perkawinan, padahal walinya ada tapi diwakilkan ya, misalnya. Lah, wakalah itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Mari kita simak, silahkan ditulis. Faslun ahkamul wakalati, hukum-hukum wakalah atau perwakilan. Maksudnya itu memasrahkan urusan kepada orang lain. Apa yang boleh diwakilkan oleh orang lain, yaitu wakulluma ya, silahkan mulai menyimak. Wakulluma segala sesuatu, wakulluma segala sesuatu, jaza yang boleh, jaza yang boleh, lil insani bagi manusia, lil insani bagi manusia, at-tasarrufu mengelola atau mentasarufkan, fihi di dalam ma, fihi di dalam ma, binafsihi dengan dirinya sendiri, binafsihi dengan dirinya sendiri, jaza maka boleh, lahu baginya, ayyuwakila mewakilkan ya, mewakilkan, au yatawakkala fihi atau menjadi wakil, segala sesuatu yang boleh dia lakukan sendiri maka boleh pula untuk diwakilkan ya. Maka tidak sah misalnya anak kecil itu kan tidak bisa melakukan transaksi muamalah sendiri seperti yang kita bahas dalam bab hajar kemarin ya, dalam urusan-urusan muamalah yang besar ya. Kalau urusan muamalah yang hina seperti beli jajan itu boleh. Nah, itu berarti dia tidak bisa memasrahkan kepada orang lain, anak kecil atau orang gila ya. Anak kecil atau orang gila tidak bisa menjadi orang yang memasrahkan dan orang yang dipasrai urusan. Tadi segala sesuatu yang boleh diwakilkan itu ya. Lah, wakalah ini tidak berlaku dalam ibadah badaniyah atau ibadah fisik ya. Seperti sholat diwakilkan itu tidak bisa ya. Maka harus bukan ibadah fisik ya. Kecuali haji dan membagi zakat itu diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Kemudian syarat lain, sesuatu yang bisa ditasarufkan sendiri adalah barangnya milik sendiri. Kalau barangnya bukan milik sendiri, maka ya tidak boleh dia mewakilkan pada orang lain. Misalnya barang yang baru mau dimiliki ya, itu ya tidak boleh untuk
diakadi wakalah ya. Saya ini akan memiliki mobil ini, saya mewakil kepadamu untuk menjualkan mobil ini misal. Nah itu tidak boleh, wong barangnya belum dimiliki, baru akan ya misalnya. Terus wal wakalatu wakalah itu akdun akad, itu akdun akad jaizun yang boleh, jaizun yang boleh. Walikulin dan bagi setiap orang, minhuma dari muwakil dan wakil. Muwakil tadi orang yang memasrahkan urusan, wakil adalah orang yang diserai urusannya. Fashuha membatalkan atau menyudahi wakalah. Ya, ini perwakilan kan bisa saja tidak hanya dalam satu akad ya. Yang sebelah mana? Yang diulanginya. Wal wakalatu wakalah itu akdun akad jaizun yang boleh. Walikulin dan bagi setiap orang, minhuma dari wakil dan muwakil ya. Minhuma dari wakil dan muwakil. Wakil itu orang yang diserai urusan, muwakil itu orang yang memasrahkan urusannya ya. Fashuha membatalkan atau menyudahi wakalah. Maksudnya perwakilannya sudah diselesaikan, sudah tidak diwakilkan lagi. Mata sya'a kapanpun dia mau. Baik dari satu orang, misalnya bosnya, saya sudah kembali ke kota, jadi perwakilannya sudah selesai. Atau ada wakilnya yang mengatakan, maaf saya ternyata tidak bisa menanggung urusan ini, saya tidak bisa mengelola ini karena keluarga saya ada masalah misal. Lah maka kalau dari salah satu sudah mengajukan seperti itu, ya wakalah berarti selesai. Terus watan fasihu dan wakalah menjadi batal, dan wakalah menjadi batal bimauti ahadihima, sebab meninggalnya salah satu orang, sebab meninggalnya salah satu dari dua orang gitu ya. Sebab meninggalnya salah satu dari dua orang, maksudnya dua orang itu adalah muwakil dan wakil ya. Wal wakilu wakil itu, wal wakilu wakil itu, aminun itu orang yang dipercaya. Aminun itu orang yang dipercaya. Fima dalam barang, yakbiduhu yang dia terima, yang dia terima. Wa fima dan dalam barang, yasrifuhu yang dia kelola, yang dia tasarufkan. Wala yatmanu dan dia tidak menanggung. Wala yatmanu dan dia tidak menanggung. Illa bitafriti kecuali sebab sewenang-wenang. Illa bitafriti kecuali sebab sewenang-wenang. Ini tadi seperti dalam kita bicara mengenai mudharabah tadi ya. Jadi ketika dalam bahasa fikih mengatakan amanah, berarti orang itu tidak menanggung apapun kecuali dia sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu ya menempatkan sesuatu tidak pada semestinya, itu sewenang-wenang, tafrid ya. Perjanjiannya apa tapi dia melakukannya apa misalnya. Atau barangnya apa tetapi itu diperuntukkan pada hal yang lain ya. Nah maka itu ya tafrid ya. Terus wala yajuzu dan tidak boleh, wala yajuzu dan tidak boleh
Ayyabinga wakil menjual wayastari dan wayastariya dan membeli illa bisalah sati syaraito kecuali dengan 3 syarat ya, kecuali dengan 3 syarat. Ayyabinga yaitu menjual bisamanil misli dengan harga standar. Misalnya perwakilan ini adalah antara orang dengan orang yang diserai urusan mengenai ya udah kamu tolong jaga warung ini selama saya keluar kota. Ya. Maka orang yang disuruh menjaga warung itu adalah wakil dari pemilik ya. Lah dia tidak boleh menjual dan membeli kecuali dengan harga standar ya. Kalau menjualnya dengan harga yang tidak pas ya berarti dia itu sudah tafrid ya. Berarti dia harus menanggung kecuali dia minta izin telepon. Nah, kalau ini kitab kan dikarang zaman dulu belum ada telepon. Berarti ya maka harus dikelola dengan cara yang sebenar-benarnya. Terus wa ayakuna dan hendaknya penjualan nakdan itu kontan. Penjualan itu harus kontan. Nah, kontannya dengan apa? Binaktil baladi dengan mata uang negara atau daerah. Mas zaman dulu itu kan mata uang masih belum seperti sekarang ya. Satu negara dengan negara lain bisa beda ya, sekarang juga beda ya. Bisa di suatu daerah, antara daerah satu dengan daerah ada yang menggunakan dirham, ada yang menggunakan dinar ya, dan seterusnya. Ya zaman sekarang juga ya. Kalau di Indonesia berarti harus pakai rupiah, tidak boleh dengan selain rupiah. Terus wala yajuzu dan tidak boleh ayyabinga wakil menjual min nafsihi pada dirinya ya, wakil tidak boleh menjual pada dirinya. Nah, nanti akan menjadi fitnah atau apa ya. Ini pendapat yang dipegang oleh pengarang kitab Hoyah wa Takrib ya. Tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri. Terus wala yukiro dan wakil tidak bisa berikrar atau mengakui ya. Pertemuan lalu kita membahas tentang suluh yang di situ ada ikrar itu pengakuan. Saya mengakui bahwa saya telah begini, itu tidak bisa ya, karena itu mestinya itu adalah hak dari orang yang memberikan dia kuasa. Ngala mewakilihi atas nama orang yang memberikan kuasa, illa biiznihi kecuali dengan izinnya ya, izinnya maksudnya izinnya dari mewakil orang yang memberikan kekuasaan. Oke, penjelasan tentang wakalah sampai di sini ya.